istilah jendela makan, itu maksudnya apa sih? Mungkin banyak juga nih Tribuners yang belum tahu nih apa nih istilah. Dampak yang terjadi ketika puasa tuh apa sih dalam pencernaan kita? Kenapa orang beranggapan, oh saatnya puasa bisa jadi momen diet nih? Kenapa tuh? Bener. Selama kalorinya masuk lebih rendah daripada BMR atau modal dari basal metabolic rate kita sendiri, pasti kita akan turun. Tapi optimalisasi kesehatannya dapat enggak gitu. Saat terjadi, kita hormon yang mengatur rasa kenyang kita itu juga akan terganggu. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita dalam program Tribun Health. Nih Tribuners, sebentar lagi kita akan mendekati bulan Ramadan dan tentunya hal yang ditunggu-tunggu nih, puasa selama 30 hari. Nah sebelum kita memasuki puasa, tentunya ingin dong menjalankan ibadah puasa dengan konsumsi nutrisi yang sehat, semuanya terpenuhi, dan gizinya juga lengkap nih saat puasa, mulai dari buka puasa sampai juga nanti sahur. Nah oleh karena itu nih di program Tribun Health kali ini kita sudah kedatangan dosen Universitas Santo Borromeus sekaligus ahli gizi olahraga dari PD ISNA Jabar, ada Teh Karissa. Halo, selamat sore Teh Karissa. Halo Teh Putri, halo Tribuners. Gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Putri? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau mau puasa harus tetap jaga kesehatan ya Teh ya? Tentu aja dong, soalnya kita kan bertarung selama 1 bulan. Iya nggak? Nah Teh, ini di momen mau Ramadan ini mungkin banyak orang-orang yang ingin menjalankan puasanya tetap sehat selama 30 hari ya. Dan tentunya kan itu harus asupan makanannya harus asupan bergizinya harus tetap terpenuhi. Nah, kita ingin membahas tentang optimalisasi pembakaran lemak nih saat puasa, karena orang-orang kalau puasa tuh beranggapan, oh aku bakal kurus nih setelah puasa gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga nih sama Teh Karissa. Boleh dong Teh, optimalisasi pembakaran lemak nih saat puasa tuh seperti apa nih? Oke, jadi ini sebenarnya isu yang lumayan cukup menarik sebenarnya Kak Putri. Kenapa sih? Soalnya puasa itu nggak semua orang akan jadi langsing. Ada juga yang naik berat badannya saat menjalankan ibadah puasa gitu ya. Nah, ternyata hal ini tuh tergantung semua dari aktivitas fisik kita, istirahat, dan juga terutama asupan makan kita. Jadi gimana caranya biar puasa kita itu bukan hanya sekedar mendapatkan pahala. Pahala sebenarnya bukan hanya ya, itu udah luar biasa dapat pahala. Plus kesehatan kita terjaga nih. Dengan cara apa? Dengan cara optimalisasi dari pembakaran lemak sendiri. Jadi lumayan nih bisa sebagai salah satu alat untuk membantu kita mencapai body goals lah. Nah, sekarang ya tren Gen Z sekarang goals. Ya pengen body goals setelah puasa, banyak olahraga juga saat puasa. Nah tapi mungkin ada perbedaannya nggak sih antara puasa Ramadan, sekarang kan ada puasa intermittent ya? Nah itu seperti apa tuh bedanya? Oke, jadi kita bahas ya, dua-duanya esensi dari puasa Ramadan maupun intermittent fasting sama-sama mengistirahatkan saluran pencernaannya. Yang membedakan adalah untuk puasa Ramadan gitu ya, untuk laki-laki dijalankan selama 28 sampai dengan 29 hari. Sedangkan untuk perempuan ada istirahatnya dong karena menstruasi. Tapi untuk intermittent fasting itu adalah salah satu jenis pengosongan dari saluran pencernaan kita juga seperti berpuasa, namun ya dia itu tidak dilakukan setiap hari seharusnya. Jadi ada jendela makannya gitu ya, saat bisa makan ataupun juga tidak makan sama sekali. Tapi kalau intermittent fasting masih boleh mengkonsumsi cairan seperti air putih, misalnya kopi tanpa gula ataupun juga teh tanpa gula untuk tetap menjaga hidrasinya. Tapi untuk puasa Ramadan itu dalam istilah kesehatan kita sebut sebagai dry fasting atau puasa yang tidak sama sekali memasukkan asupan cairan saat puasanya gitu. Kecuali jendela makannya baru bisa minum dan makan kembali. Nah kalau tadi ada istilah jendela makan, itu maksudnya apa sih? Mungkin banyak juga nih Tribuners yang belum tahu nih apa nih istilahnya. Oke, jadi kalau dalam puasa Ramadan, jendela makannya itu adalah saat azan maghrib sampai dengan nanti azan subuh gitu kan. Nah tapi untuk intermittent fasting, jendela makannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya terakhir makannya jam 4 sore, maka kalau kita puasanya 12 jam, maka jam 4 pagi boleh dong makan lagi. Atau kalau puasanya 16 jam, maka nanti ditambah jadi jam 6 pagi. Kalau puasanya 18 jam, berarti nanti jam 8. 20, jam 10, 22, jam 12, 24, kembali lagi di jam pertama kali kita berhenti makan gitu.
Dan itu ada intervalnya sebenarnya. Jadi boleh dilakukan secara bertahap sampai tubuhnya sudah biasa, lalu dikembalikan lagi ke fungsi yang biasa gitu. Kalau tadi intermittent fasting tidak boleh dilakukan setiap hari ya? Menurut beberapa penelitian sebenarnya dapat dilakukan setiap hari, namun tidak boleh secara terus-menerus sepanjang tahun gitu. Oh, oke. Kenapa? Karena tubuh juga akan melakukan adaptasi atau gimana ya, kayak kita udah biasa ya terpapar seperti itu, tubuh juga akan akhirnya berubah menjadi terbiasa dengan paparan seperti itu, sehingga efeknya nanti nggak akan terlalu gong lagi gitu, bermanfaat lagi seperti saat kita memberikan pertama kali gitu ya intermittent fasting. Makanya selalu ada jendela yang dinaikkan dari 12 ke 14 ke 16 ke 18 ke 20 ke 22, bahkan bisa sampai 1 hari penuh 24 ya, sampai kuat kok manusia melakukan 48 jam, akhirnya dikembalikan lagi, nanti turun sampai akhirnya kembali lagi aktivitas atau makan seperti biasa. Oke, ini menarik banget ya soal. Iya. Ini kayaknya belum banyak juga yang berani intermittent fasting ini. Nah, kalau untuk puasa Ramadan dan intermittent fasting ini kan tujuannya sama-sama mengistirahatkan saluran pencernaan nih. Betul. Nah, tapi sebenarnya dampak yang terjadi ketika puasa tuh apa sih dalam pencernaan kita? Kenapa orang beranggapan, oh saatnya puasa bisa jadi momen diet nih? Kenapa tuh? Benar. Jadi secara alami puasa itu dapat mengurangi asupan makan kita. Oke, kalau kita lihat lagi back history-nya dari melakukan ibadah puasa gitu ya, para messenger di zaman dulu itu mengingat kembali bahwa kaum-kaum yang tidak bisa makan dengan baik gitu ya, itu kita menjadi lebih grateful sehingga kita mengurangi makan kita. Jadi kita merasakan apa yang tidak yang dirasakan oleh kaum yang lain gitu ya, yang kekurangan gitu. Sehingga secara alami kita akan mengurangi asupan makan kita. Namun jadi salah miskonsepsi karena kita sekarang mengglorify jadi makanan saat buka puasa gitu. Jadi mumpung kita buka puasa kita makan banyak. Nah, di saat seperti itulah berat badan justru meningkat. Nah, gimana caranya supaya puasa itu kita tetap bisa mendapatkan manfaat kesehatannya seperti optimalisasi pembakaran lemak gitu ya. Dengan cara kita tetap makan dengan mindful. Jadi seperti makan biasa, cuman kita nggak makan siang berarti kan, gitu. Nah, makannya itu tetap ada bertahap. Jadi nanti tidak langsung gula mendadak. Kita boleh makan kurma 1-3 saat buka puasa. Tapi tidak dilanjutkan dengan es doger gitu ya. Kolak yang banyak. Terus, nah, ada baiknya konsumsi makanan manis itu setelah makanan utama. Nah, kenapa? Karena makanan manis saat ini gula darah kita kan seperti grafik ya, saat turun banget gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kita isi dengan gula yang banyak. Itu malah menimbulkan lebih banyak lagi craving atau keinginan untuk makan lebih banyak. Jadi saat kita pertama buka itu kita makan kurma, dia glycemic index-nya masih medium, lalu dicampur dengan kacang-kacang. Kalau kita lihat yang versi Mediterranean-nya atau Arabiknya, itu kan bukan cuma kurma sebenarnya. Ditambah dengan kacang-kacang. Itu untuk menyeimbangkan supaya kadar gula darah itu tidak meledak. Nah, setelah kita konsumsi kurma dan kacang-kacangan misalnya, atau kalau nggak suka kacang karena kembung misalnya dengan telur gitu ya, lalu selanjutnya air putih, jeda dulu untuk misalnya beribadah, dilanjutkan makanan utama, baru kita mau mengkonsumsi cendol, kolak, dan setelah itu, apakah masih sanggup nggak perutnya? Biasanya udah enggak. Udah kenyang Tapi banget. kalau kita kolak dulu, cendol dulu, makanan pasti akan jauh karena kita secara alami merasa tubuh kita tuh kalau kata orang Sunda belum disanguan, belum makan gitu ya. Jadi akan malah tambah banyak makannya. Nah, disitulah optimalisasi fat burning tuh tidak akan terjadi gitu. Sama dengan intermittent fasting. Ketika kita berpikir, oh ya udah kita nggak makan seharian kok, nanti kita di jendela makan kita makan burger apa segala macam gitu. Ya menurut pemikirannya bisa mengurangi berat badan selama kalorinya masuk lebih rendah daripada BMR atau modal dari basal metabolic rate kita sendiri, pasti kita akan turun. Tapi optimalisasi kesehatannya dapat enggak gitu. Lemak jenuh di tubuh kita apa akan berkurang atau enggak. Nah, itu yang menjadi harus berhati-hati saat kita melakukan intermittent fasting ataupun juga puasa Ramadan. Saat jendela makan, ya kita makan dengan mindful. Nah, gitu. Itu agak sulit juga ya makan dengan mindful karena pas buka puasa udah otomatis aduh pengen segala macem gitu kan ya. Makanya coba makanan utama dulu,
baru makanan selingannya gitu. Boleh kok makan dessert, tapi kita nggak akan kuat kok. Kolak paling cuma 2-3 sendok setelah kita makan utama gitu. Tapi kalau kolak dulu udah habis semangkok plus makan, terakhirnya kita masih mual, pasti nambah lagi yang manis. Jadi banyak double gitu. Apalagi kalau misalnya buka puasa gorengan dulu, terus gorengan yang asinnya, gorengan yang manis, Iya, ya campur-campur. padahal tubuh kita saat berpuasa itu gitu ya, di awal-awal pertama saat kita setelah makan itu kita ada namanya insulinnya meningkat. Kenapa? Supaya si gula yang kita makan dari makanan itu bisa keserap di sel-sel kita. Setelah 6 jam baru terjadinya gluconeogenesis atau pembentukan glukosa gitu dari glikogen kita nih misalnya. Nah, baru setelah lebih dari 12 jam, kalau kita ada aktivitas yang menginduce gitu, akan baru pembakaran lemak. Nah, disitulah 2 jam atau 1 jam sebelum kita buka puasa, gitu, alangkah lebih baiknya kita beraktivitas fisik seperti olahraga ringan. Kalau yang sudah biasa ya boleh aktivitas olahraga high intensity, tapi pastikan kita memang hidrasinya sudah baik dari mulai sahur. Tapi kalau hari itu misalnya kita hidrasinya biasa-biasa aja, ya boleh kardio ringan. Kenapa? Karena membakar lemak. Jadi kita bakar lemak dulu nih, optimalisasi percepatan dari oksidasi lemak saat sebelum buka. Nah, pas buka kita minumnya langsung misalnya mau air putih atau misalnya air kelapa gitu ya, dengan atau air hangat misalnya, teh hangat boleh ya misalnya yang manis, tapi tetap selalu dampingi dengan protein karena takutnya ada lonjakan gula. Nah, kalau lonjakan gula terjadi, hormon kita ada namanya hormon insulin, dia akan meningkat. Nah, kalau meningkat, lemak kita akan dijaga supaya nggak dibakar. Nah, itu mesti hati-hati gitu. Berarti banyak yang beranggapan diet, tapi kalau misalnya tetap makan yang manis-manis langsung selama berbuka puasa, itu yang jadi sekarang tuh tren terbaru ya, kalau kita lihat di riset-riset atau penelitian-penelitian terbaru, orang yang udah diet lama tapi nggak berhasil kurus itu karena ternyata urutan makannya tuh nggak kurang tepat. Jadi jangan sampai terjadi lonjakan glukosa. Kalau lonjakan glukosa terjadi, kita hormon yang mengatur rasa kenyang kita itu juga akan terganggu. Gitu. Yang ada kita akan ingin lebih. Coba deh kalau kita makan lagi lapar banget, terus kita makan misalnya kue manis atau dessert lucu-lucu ya sekarang ya. Itu pasti tambah pingin makan loh. Tapi kalau udahnya itu pasti cuma sedikit. Karena kita udah satietas, udah terasa penuh gitu. Nah, apalagi sekarang kan banyak nih biasanya kumpul buka puasa bareng sama teman-teman di hotel, all you can eat. Itu gimana tuh tips menjaga nggak makan ngambil segala macam itu? Urutannya harus apa dulu nih? Nah, pastikan yang pertama hidrasi dulu yang tadi ya. Mungkin boleh ngambil air kelapa, kalau nggak ada misalnya boleh teh manis anget boleh misalnya. Tapi pastikan gulanya jangan lebih dari 2 sendok makan. Kalau bisa 1 sendok makan aja deh gitu ya. Bilang sama itu less sugar. Kalian sekarang ya less sugar. Nah, abis itu misalnya kita lanjutkan kurma. Kan suka dapat tuh refreshment. Nah, biasanya juga dapat kacang-kacangan atau kismis gitu ya, dimakan juga gitu ya. Selanjutnya break dulu, silahkan misalnya sholat atau apa gitu. Kalau yang non muslim tapi tetap ikut gitu kan, berpartisipasi boleh juga, tapi konsumsi protein langsung. Misalnya kayak telur atau misalnya kita ya tadi kacang-kacang bisa yogurt juga. Nah, setelah itu gula kan akan stabil nih, baru kita makan utama. Nah, setelah makan utama 15 menit kemudian misalnya atau setelahnya langsung gitu ya kita konsumsi dessert, masih nggak apa-apa, tapi dia nggak akan melonjak gitu loh gula darahnya kalau kita cuman fokus di dessert dulu baru makanan. Jadi utamakan selalu memasukkan kombinasi karbohidrat dengan protein gitu, supaya kadar gula darah nggak meledak dan juga lemak bisa kebakar. Kalau makan buah-buahan dulu itu buah-buahan tuh setelah makan atau sebelum makan nih harusnya? Buah-buahan juga bisa kita tambahkan taburan chia seed atau kayak potongan almond. Bisa kita lihat kalau di hotel-hotel gitu, sebenarnya suka ada chia seed di atasnya, papaya, terus atau ada potongan almond kecil gitu slice. Sebenarnya itu untuk membantu supaya kadar gula darah tuh nggak meledak sebenarnya. Kayak Mediterranean diet kan. Nah, berarti si lemak itu bisa nggak sih selama 30 hari itu lemak tuh emang beneran bakal terbakar gitu? Ya, terutama di week terakhir, yang pas kita lemes-lemesnya. Jadi lucunya di 1 minggu terakhir itu adalah
optimalisasi dari pembakaran lemak yang sesungguhnya. Jadi Itu pas udah lagi lemas-lemasnya, males-males. karena glikogen kita, cadangan gula kita di otot dan di liver udah habis. Jadi gini, lemak tuh nggak akan pernah kebakar selama cadangannya masih ada. Oke. Jadi kalau tubuh kita punya cadangan, kita nggak akan ngebakar lemak gitu sebenarnya. Nah, sama aja deh kayak misalnya kita nggak akan minta orang tua uang gitu ya, kalau Masih ada ada. tabungan. Sama kayak tubuh kita, dia nggak akan bakar lemak selama glikogen di liver dan di ototnya masih ada. Jadi dia akan dihabiskan di week kedua. Ya, week pertama itu kan adaptasi ya, masih pakai glikogen, masih dari yang makanan kita. Nanti di week kedua itu biasanya week kedua menuju ketiga gitu ya. Nah, itu mulai ada sedikit pembakaran lemak atau tergantung kalau aktivitas fisiknya masih sudah terjadi dari awal, sudah terjadi pembakaran lemak. Nanti di akhir itu benar-benar optimalisasi dari pembakaran lemak. Cuman yang jadi rusak adalah pas lebarannya. Langsung melonjak lagi ya. Langsung melonjak lagi. Nah, yang itu yang penting kita perhatikan adalah saat lebaran, itu yang pertama kita pastikan hidrasi kita kembali lagi menjadi normal. Jadi minum air putihnya agak lebih ditingkatkan gitu ya. Makan opor apa segala macam boleh, yang pastikan tapi kita mengkonsumsi penawarnya seperti cukup seratnya misalnya. Terus ada tetap bergerak gitu ya. Enggak berbahan aja nunggu buka puasa. Iya. Jadi pastikan gitu, apa yang sudah kita upayakan selama 30 hari tidak sia-sia hanya dirusak dalam 1 minggu gitu. Oke. Iya. Nah, berarti emang ketika di hari terakhir 30 hari puasa, terus lemaknya pas menuju proses pembakaran, pas lebarannya kita makan santan apa perdagingan itu bisa nggak ngaruh apa-apa berarti ya? Tetap ngaruh, justru berbahaya. Tapi tetap kalau kitanya udah karena puasanya bener, kita tuh nggak akan terlalu semukbang itu sebenarnya. Karena kan dilakukan dengan sadar. Jadi puasanya itu dilakukan dengan sadar, jadi dengan mindful. Kalau yang muslim, kembali lagi mungkin ke fitrahnya, kayak merasakan apa yang kaum yang lain dalam penderitaannya, sehingga mindful dilakukannya. Kalau misalnya yang non muslim tapi melakukan intermittent fasting, mungkin sekalian aja biar karena teman-temannya puasa ya udah kita intermittent juga biar bareng-bareng gitu ya. Nah, dilakukan untuk kesehatannya. Ketika dilakukan dengan kesadaran, maka pas saat lebaran pun kita akan merasa rugi kalau kita bersikap berlebihan, ya nggak sih? Sebenarnya kalau melakukan puasa ataupun intermittent atau pilihan kesehatan deh sebenarnya, saat kita sadar melakukannya, udah tahu benefitnya, menurut saya pasti nggak akan seheboh saat kita melakukannya hanya karena terpaksa agama atau hanya karena ikut-ikutan aja. Itu akan jauh sangat berbeda. Jadi pas lebaran mungkin kita akan makan opor 2 kali misalnya, tetap minum yang banyak, misalnya seminggu tetap olahraga 3 kali gitu ya, tidurnya cukup gitu. Hidrasinya baik, seratnya makan tetap buah, sayur, buah gitu, akan aman kok sebenarnya. Jadi nggak yang akan hancur lebur gitu. Oke. Nah, tapi ada yang menarik nih, kalau misalnya puasa, kita kan nggak makan apa-apa ya. Keadaan perut tuh kosong, tapi kalau yang punya penyakit mah tuh dia malah nggak sakit. Tapi kalau misalnya ketika nggak puasa, kayaknya kalau nggak makan tuh malah jadi ada dampaknya gitu. Oke. Salah satu efek puasa yang sadar itu adalah efek psikologisnya. Ingat, kalau kita melakukannya dengan sadar gitu, asam lambung juga akan terjaga. Jadi pengistirahatan dari lambung itu sendiri gitu ya, itu akan terpengaruh ketika niatnya itu memang kita dari awal sudah memberikan kode gitu ke tubuh kita bahwa kita akan melakukan istirahat dalam pencernaan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap result atau nyeri yang timbul ketika kita puasa sama nggak puasa. Kecuali asam lambungnya itu sifatnya bukan hanya dari pikiran aja. Jadi banyak ya. Pikiran jadi asam lambung ya. Tapi asam lambung itu secara umum gitu ya, penyakit yang hubungannya sama pencernaan itu ada hubungannya sama pikiran. Ada namanya gut brain axis. Jadi ada hubungan antara pencernaan sama pikiran kita. Jadi jarang yang benar-benar, karena misalnya memang ada infeksi di lambungnya itu yang memang harus berhati-hati ya. Setelah obatnya harus diminum, yang pertama, yang kedua pastikan memang bisa atau tidak oleh dokternya. Tapi kalau yang sifatnya musiman, yang sifatnya kayak kalau lagi ada tugas jadi sakit lambungnya, kalau misalnya lagi kelilit utang sakit lambungnya, banyak cicilan lagi diputusin pacarnya sakit lambung. Nah, itu berarti
dilakukannya dengan kesadaran. Jadi puasanya dengan kesadaran, nyerinya sebenarnya nggak akan hilang. Apalagi dengan tidak ada konsumsi makanan, dia beristirahat juga. Karena beristirahat, puasa, baik intermittent maupun juga Ramadan, itu meningkatkan autofagi. Jadi perbaikan dari sel tubuh kita sendiri. Imun kita tuh akan memperbaiki diri kita selama proses puasa tadi, baik dry fasting maupun intermittent fasting. Dry itu yang Ramadan ya, karena nggak minum sama sekali. Gitu sebenarnya. Jadi lakukanlah dengan sadar. Gitu ya, agak susah ya itu lakukanlah dengan sadar. Sadar itu tuh yang susah. Ya. Kalau misalnya tadi nih kan hidrasi harus tetap terjaga. Iya. Nah orang-orang yang penting minum. Nah tapi harusnya si minum hidrasi terjaga tuh harus berapa gelas sehari dan minum apa sih yang supaya tetap enggak? Sebenarnya ada rumus umum 30 mili kali berat badan kita. Tapi yang umum orang lain tahu tuh kan 2 liter, 1,5 sampai dengan 2 liter dalam sehari untuk menjaga hidrasi kita selama Ramadan. Tapi kalau kita nggak sanggup banget, karena ternyata badan kita kecil gitu ya, misalnya cuma 40 kilo gitu, atau 50 kilo, berarti 50 kali 30 gitu, 1,5 liter, 1,5 liter ya benar. Itu udah cukup gitu. Nah, nanti dibaginya tergantung. Misalnya bangun tidur, kita minum dulu dengan suhu tubuh kita kayak hangat-hangat kuku gitu, supaya nggak kaget upset stomach. Biasanya kalau minum cepet-cepet kan mual ya di pagi hari. Nah, minum dulu misalnya setengah gelas perlahan, pelan-pelan gitu ya. Makanya bangun sahurnya jangan mepet imsak ya. 5 menit sebelum azan ya. Jadi ada waktu dulu gitu untuk minum gitu. Terus habis itu sikat gigi gitu ya, minum lagi sebelum makan si sahurnya. Setelah sahur minum lagi gitu ya. Habis itu minum lagi setengah gelas atau udah nggak sama sekali, atau misalnya mau minum pagi-pagi, misalnya mau minum elektrolit kita buat sendiri, misalnya dari garam misalnya dengan gula sedikit gitu ya. Boleh juga misalnya untuk menjaga hidrasi kita juga. Oh bisa tadi air garam dan gula. Tapi jangan 1 sendok ya. Oh iya. Ingat karena makanan asin juga akan menyebabkan kita dehidrasi. Oke. Ya, jadi salty food, spicy food yang asin-asin, yang pedas-pedas di pagi hari dan berminyak itu akan menyebabkan kolik ya saat kita berbuat. Jadi hati-hati banget, jangan makan konsumsi. Kalau jangan biasanya malah diikutin ya. Konsumsilah makanan yang lain. Kalaupun mau itu boleh nanti pas buka puasa gitu ya. Tapi setelah urutannya dulu tadi. Biasanya nih buka puasa kerupuk banjur gitu ya. Itu udah minyak semua Boleh, tapi pastikan tadi urutannya dulu. Secara bertahap sampai menuju kerupuk banjur gitu ya. Jadi kerupuk banjurnya nggak terlalu banyak. Oke. Jadi nggak kaget ya buka puasa minum kerupuk banjur dulu langsung meledak di perutnya kayaknya. Gitu. Kalau mau jadi pasien. Jangan ya. Nah ini ternyata udah hampir 20 menit ya. Iya, seru ini, ya. Ya seru ya. Ini buat Tribuners nih yang mau lebih lengkapnya nanti bisa update juga terus pemberitaannya di tribunjabar.id. Terima kasih dokter. Terima kasih Karissa sudah mampir ke studio Tribun Jabar. Boleh dong kasih penegasan nih buat para Tribuners gimana cara benar-benar optimalisasi lemak. Pembakaran lemak gitu ya, selama bulan Ramadan. Oke, buat teman-teman Tribuners ya, dan juga semua yang akan persiapan untuk berpuasa baik dry fasting Ramadan ataupun juga intermittent fasting untuk teman-teman yang mau mengikuti puasa gitu. Yang pertama, pastikan hidrasinya cukup. Tadi bisa menggunakan rumus 30 mili dikali berat badan atau secara umum saja 1,5 sampai dengan 2 liter. Lalu, kurangi konsumsi makanan asin, pedas, dan juga seperti kopi ataupun teh di pagi hari karena akan menyebabkan haus dan juga kolik ataupun nyeri di pencernaannya. Nah, makan karbohidrat kompleks supaya tidak mudah lapar, serta protein supaya ototnya tetap terjaga, serta disarankan melakukan aktivitas fisik seperti itu seminggu 3 sampai dengan 5 kali, 30 sampai dengan 50 menit sebelum buka puasa untuk mempercepat pembakaran lemak. Teman-teman bisa melakukan high intensity training jika sudah biasa, tapi jika belum biasa lakukan kardio ringan sebelum buka puasa untuk pembakaran lemak yang optimal, serta berbuka puasalah dengan mindful, dengan sadar, dimulai dengan hidrasi, lalu konsumsi seperti kurma 1 sampai dengan 3, dan dilanjutkan dengan makanan utama, lalu minum lagi, dan kembali boleh mengkonsumsi dessert ataupun apapun yang teman-teman suka untuk menghindari ledakan dari glukosa. Jadi lakukanlah dengan sadar dan tetap beraktivitas fisik, serta menjaga asupan dan juga istirahat, serta pikiran yang tetap sehat untuk
bisa sukses pembakaran lemak dan juga beribadah selama bulan Ramadan. Gitu Teh Putri. Oke, terima kasih Teh Karissa. Semoga ilmunya bermanfaat nih buat para Tribuners yang menonton. Selamat beribadah puasa buat semuanya juga. Saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.